Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati momen daripada Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita percaya Tuhan Yesus hidup dalam hati kita dan kebangkitannya membawa pembaharuan dalam iman dan kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari sidang jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan dan kita mengenal lebih dalam sang firman itu, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kita anugerah yang terbaik. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan lewat pujian kita katakan kepada Tuhan, sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya cara yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 24. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hajo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Maaka. Amin. Demikian baca firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ujian iman dan ketaatan. Ujian iman dan ketaatan. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan atau renungan kita hari ini sangat menarik. Sidang jemaat Tuhan, ini mengisahkan ujian iman tertinggi Abraham saat diperintahkan Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak, yaitu anak perjanjian, di Gunung Moria. Sidang jemaat Tuhan, Abraham taat. Dia taat total. Ya, ini membuktikan imannya yang tidak tergoyahkan apapun, walaupun dia menyerahkan anak yang tunggal itu Ishak. Ya, kita melihat bagaimana Abraham sangat taat kepada Allah. Ya, dia taat dan membawa anaknya untuk mau dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan menyediakan domba sebagai ganti Ishak, menegaskan janji berkatnya dan menunjukkan bahwa Tuhanlah Jehovah Jireh, penyedia yang setia. Ya, sidang jemaat Tuhan, sesuai dengan tema kita, ujian iman dan ketaatan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dan hari ini kita belajar beberapa hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi memurnikan iman kita, sidang jemaat Tuhan. Allah menguji Abraham bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk membuat Abraham sedih, bukan untuk memutus keturunannya, bukan, melainkan untuk membuktikan dan memperdalam imannya. Ujian seringkali datang untuk memurnikan kepercayaan kita, menguji apakah kita lebih mengasihi pemberi berkat, yaitu Tuhan, daripada berkat itu sendiri, yaitu Ishak. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat di media sosial atau di lingkungan kita, mungkin bisa terjadi bahwa dia memiliki anak satu saja,
tetapi anak yang dikasihi ini meninggal. Kita melihat orang tuanya begitu sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali karena kepergian anaknya yang tunggal itu. Ini mungkin juga dirasakan oleh Abraham. Sudah lama sekali dia menantikan Ishak, tetapi Tuhan Allah memintanya untuk dikorbankan. Secara manusia, Abraham sebenarnya hatinya terpukul sekali. Ya, namun di ketaatannya kepada Tuhan membuktikan bahwa dia taat, walaupun dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu, yaitu Ishak. Yang kedua yang dapat kita pelajari hari ini adalah ketaatan tanpa tapi. Tuhan Abraham bangun pagi-pagi menunjukkan ketaatan segera dan penuh tanpa ragu. Iman sejati diwujudkan melalui tindakan nyata jemaat Tuhan. Bahkan ketika perintah Tuhan terasa berat atau tidak masuk akal dalam pikiran kita, tetapi harus kita laksanakan. Jangan Tuhan, tidak. Harus dilaksanakan, ditaati jemaat Tuhan. Ya. Yang ketiga dapat kita pelajari hari ini adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ini pun harus kita ingat dan pahami. Di puncak ketaatan Abraham, Tuhan bertindak tepat. Saat kita menaruh kepercayaan penuh dan mendahulukan kehendak Tuhan, Ia menyediakan apa yang diperlukan dalam kehidupan kita. Ia menukar korban dengan domba, menunjukkan anugerahnya yang luar biasa untuk Abraham. Tuhan hadir tepat waktu di saat kita membutuhkannya. Amin. Amin. Ya, seperti waktu Abraham mau menyembelih anaknya Ishak, Tuhan hadir tepat waktu menggantikan Ishak dengan domba. Ya, jemaat Tuhan. Dan juga hari ini kita dapat belajar bagaimana berkat di balik ketaatan itu. Ketaatan membawa berkat yang berlimpah, bukan hanya bagi Abraham, tapi juga bagi keturunannya. Percaya dan taat pada rencana Tuhan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya sebanyak bintang di langit, dan keturunan ini akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan Allah. Ini berkat yang luar biasa atas ketaatan daripada Abraham. Jemaat Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan, apakah kita siap mempersembahkan Ishak? Kita hal yang paling berharga kita miliki. Apakah kita bersedia mempersembahkannya kepada Tuhan? Mari belajar taat dan percaya. Yakin bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan itu Jehovah Jireh yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin. Saya akan percaya lewat ini kita belajar dari kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak, bahwa Tuhan selalu hadir untuk kita dan Tuhan adalah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami percaya Kau adalah Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya untuk kami dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, lewat kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak, kami belajar bagaimana Abraham taat kepada perintah daripada Tuhan. Dan kami mau pun seperti itu ya Tuhan, agar kehidupan kami ini selalu taat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.